Pak Ustaz, ini ada anak gadis. Kenapa dia, Bu? Cantik, PNS, sudah kerja, terus mau jadi imam. Saya khotib. Aku menjengotnya macam kambing udah. Itu kayak emosi. Aku menjenggot kambing, kau tak menjenggot nanti. Kau tak dijawab. Kenapa tak disumpah orang cuma dijawab? Karena kita semangat mikrofon. Semua orang di dunia ini menonton karena mereka menyaksikan di channel subscribe, like, share. Jika seorang merubah jenis kelaminnya transgender dan sudah sampai hukum kepadanya, sampai hukum kepadanya itu maksudnya mampus. Aku lah besok dibilang mati. Maka doa mana yang akan kita gunakan untuk dia? Allahumma firlah, Allahumma firlah. Allahumma firlah. Inilah hebatnya orang-orang hebat itu yang taman pesantren. Belum satu jawab, dia jawab dulu. Man lahu zakarun fahuwa mudzakarun. Itu kaidahnya. Siapa maaf beribu maaf maci-maci saya. Siapa yang punya zakar maka dia laki-laki, walaupun dimakan cacing. Walaupun udah dipotong, siapa yang punya zakar maka dia laki-laki. Adapun dia gayanya melambai, tetap dia pakai hukum laki-laki. Kalau udah dipotongnya Pak Ustaz, udah dioperasi, tengok aslinya. Tapi ada dalam pembahasan fikih namanya khunsa. Apa namanya? Khunsa. Maaf beribu maaf. Mudah-mudahan anak kita tidak mengalami ini. Nauzubillah. Tapi ada yang terjadi. Maaf cakap, lahir dia dua kelaminnya. Satu laki-laki, satu perempuan. Itu terjadi dalam 1000 orang, sekian kasus terjadi. Maka setelah diakil balik ditengok, kalau maaf cakap dia mengalami haid dia, maka dipotong kelamin laki-lakinya, dioperasi, maka hukumnya adalah hukum perempuan. Tapi kalau dia tidak haid, tidak ada ciri perempuan, pasti tanya, aku lebih cenderung pada laki-laki, maka dijahit kelamin perempuannya, maka dia hukumnya laki-laki. Adapun lahir sebagai laki-laki, kelaminnya satu, hanya saja melambai dia, ikut karantina, menyepak bola macam ini macam tidak, sudah dimasukkan karate, sudah dimasukkan pencaksilat, itu juga. Maka orang ini tetap laki-laki. Yang memandikan jenazahnya laki-laki. Yang laki-laki memandikan bencong benang sebelah tetap laki-laki. Soalnya jelas? Ada yang tak jelas? Jelas. Tak jelas bisa diulang sekali lagi. Saya tak bisa ulang video itu. Mengapa kita harus sholat berjamaah di masjid? Di rumah bisa juga berjamaah. Tanya apa komplain? Komplain Ustaz. Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung menghadap ke jamaah bertanya, Asyhadu fulan, asyhadu fulan, asyhadu fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang sholat berjamaah? Itulah mengapa kita sholat berjamaah, karena Nabi menginspeksi mendadak.
Tapi kalau saya jadi imam di Masjid Al-Huda Air Batu tadi, saya tidak bisa nanya di mana si Bulan, bukan saya kenal sama dia. Itu maka antara imam dengan makmum saling kenal mengenal. Si Bulan kenapa? Kena COVID Pak, meninggal. Si Bulan sedang susah hatinya galau. Si Bulan ditahan bininya suruh ngepel. Si Bulan kenapa dia tak sholat ke masjid? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada satu kampung meninggalkan masjid, suram, langgar, musola, tak sholat berjamaah, istahwatan alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Gak sampai situ aja. Sama ada pula di sini. Kalau tak ada kita sebutkan. Jadi biar supaya kita selamat dari setan, maka sholat ke masjid. Adapun sholat di rumah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Tapi saya mau mengajar istri saya, Pak Ustadz. Ngajar istri bisa sholat duha. Bagus sholat duha ngajar istri, tak berbunyi. Modal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk latihan-latihan jangan langsung sholat yang pakai suara jalan. Pak Ustadz. Ini ada anak gadis, kenapa dia Bu? Cantik, PNS, sudah kerja, terus mau jadi imam. Saya khotib. Nanti aku carikan imam, supaya dia mau jadi imam. Ibu anaknya mau jadi imam ya, imam bersuara atau imam silent? Banyak sekarang imam silent. Alhamdulillah. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar menjadi imam mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Malam-malam terdengarlah dia jadi imam dari kamar pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertua di sekolah? Bang, tengoklah bang, anak menantu kita udah bercucu, gak pernah tahajud bersama. Emang kau lagi Fir'aun bang. Bertuahnya anak kita bang, maka nikahkanlah anak yang bisa calon datang itu menjadi imam. Jangan dinikahkan karena mobilnya mewah, boleh jadi kredit. Betul. Jangan dinikahkan karena dia orang kaya, karena PNS, BUMN, boleh jadi dia tak sholat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Rumah besar, mobil mewah, belanja banyak, perhiasan penuh, tapi aku tak merasakan kebahagiaan di rumahnya Pak Ustaz. Lagi ku tak sembahyang, rasanya macam tidur sama babi hutan. Judul sinetronnya cerita hati seorang istri laki tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Mudah-mudahan laki ibu yang tak sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Anak-anak lajang yang hadir, yang tak hadir, yang ikut program, yang menonton kita ini, dibukakan Allah pintu hidayah. Ada kawan saya ikut salah satu kumpulan majelis, tapi sebagian mereka tak mau sholat di masjid karena tak yakin dengan imam yang pimpin sholat, bukan dari golongan majelis mereka. Apakah kelompok ini benar menurut ajaran Islam? Ini bukan kelompok yang benar, karena kalau kelompok benar dia akan ikuti imam selama imam itu bacaannya betul, ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu ciri aliran sesat, mudah menyesatkan orang lain. Kenapa kau tak mau sholat ke masjid? Karena imamnya tak berjenggot.
pula jenggot berukun imam. Yang sudah berjenggot bagus, ikut sunnah Nabi. Yang tak berjenggot, ya tak apa. Jangan pula kalian yang mudah berjenggot. Aku berjenggotnya macam kambing udah. Aku punya emosi. Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Aku nyalahin anjing sama kambing. Yang berjenggot bagus, yang belum berjenggot kita belikan kebiri, mudah-mudahan tumbuh jenggotnya. Tapi tak mau berimam karena imam tak berjenggot, bermasalah. Kenapa kau tak mau berimam sama dia? Aku tak mau berimam sama dia karena mata kakinya tertutup celana. Ada pula masalah. Isbal tak masalah. Karena yang tak boleh itu menjulurkan kaki celana, sarung, jubah, khuyala. Kalau sombong, kalau tak sombong tak apa-apa. Jadi kalau suaranya bagus, nakhorijul hurufnya tepat, aku tak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya panjang kali ayatnya. Apa yang dibacanya? Sabihis. Sabihis masih lagi. Rupanya kau di rumah apa? Kulbus nafas. Kulbus nafas. Iftitah, Fatihah, kulbu senapas. Siapa nama kau? Pucuk Rossi, Valentino Rossi. Sholat ke masjid. Kalau ada aliran-aliran begini, laporkan ke Pak KUA, laporkan ke Ketua MUI Kecamatan, biar supaya diberantas, diatasi, karena ini termasuk aliran yang tak betul. Kalau imamnya makharijulnya betul, tapi ada imam yang tak betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Mana pula betul? Ada ila, ada ja. Ila jaa nasrullahi wal fath. Ada haknya ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih. Tak bergetar dada. Fasabbih. Tapi kalau hal besar, Bismillahirrahmanirrahim. Belajar takbir, belajar tahsin. Kalau masjid Al-Huda sudah ada tahsin, alhamdulillah. Kalau belum ada tahsin, buat tahsin khusus omah-omah sore Jumat besok habis asar. Buat tahsin anak-anak dari maghrib ke isya. Buat tahsin bapak-bapak. Jangan satukan antara anak sama bapak. Nanti ketahuan bodoh bapak. Mungkin saya kok hebat kali. Lupanya paus. Mudah-mudahan air batu selamat dari aliran-aliran sesat. Selama makharijul hurufnya benar, selama ahlu sunnah wal jamaah, selama dia masih mengikut sunnah Rasulullah, akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab Syafi'i, bertasawuf sunni, maka kita mengikut di belakangnya jadi imam. Insyaallah sholat kita sah. Seriusnya orang air batu. Pertanyaan itu diprint. Tempat lain sudah ada ditulis di kotak, kue kotak. Pakai pensil. Di air batu juga tengok dibuat pakai kotak, diprint. Kalau sempala tak dijawab, apa tak disumpah orang cuma dijawab. Hebat orang air batu. Apa yang terjadi di air batu malam ini mudah-mudahan diikuti oleh daerah-daerah lain. Jamaahnya rapi, kipas anginnya dekat, minumannya air zam-zam, tisu ada. Untuk yang di luar sediakan layar, kemudian pula mikrofonnya bagus, ya semangat. Karena kita semangat mikrofon. Pejabat-pejabat datang. Kadang kita
di acara itu yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, sampai-sampai yang DPRD pun Bapak DPRD atau yang mewakili. Padahal dia kan wakil. DPRD itu kan wakil rakyat kan, atau yang mewakili juga. Memang sekarang banyak orang mau jadi wakil. Apakah sujud sajadah sholat subuh Jumat harus surat as-sajadah? Boleh tak diganti dengan surat-surat yang lain? Nama ayatnya ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Tempatnya 15 titik, asal ada gambar mihrab di sudut kiri kanan, itu nama. Kalau di Quran cetakan Indonesia atau Arab, di ujung ada tulis 15 ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Yang dilakukan Nabi, rakaat pertama alif lam mim tanzil, rakaat kedua hal ata 'alal insan, sunnah paling tinggi. Tapi kalau mau baca yang lain, dia baca wasjuda wa qatarib, Allahu Akbar, maka dia tetap dapat sunnah. Membaca ayat sajadah pada sujud tilawah subuh Jumat hukumnya sunnah. Yusabu fa'iluhu, yang melakukannya dapat pahala, wala yu'aqabu tariku, orang yang tak melakukannya tidak dapat dosa. Jadi kalau dia baca ke-15 itu baik. Mudah-mudahan anak-anak kita menghafal Quran. Amin. Bagaimana dengan fenomena artis yang mengadopsi baby doll? Ibu-ibu yang di rumahnya ada patung gajah, maka hanya boleh diambil sebagiannya. Tak boleh gajah utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak boleh. Jadi hancurkan kakinya, tinggalkan belalainya. Bapak ibu yang di kamarnya ada gambar burung merpati, di muncung merpati itu ada lampu tidur, kalau utuh dia, maka tak boleh. Maka syarat patung, syarat yang boleh itu tidak utuh, sepotong pun. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau dia alat peraga kesehatan, misalnya ibu dokter, di rumahnya ada patung gambar sebelah tengkorak, ada gambar usus, ada gambar lambung, ada gambar jantung, ada gambar liver, ada gambar usus buntu, itu boleh karena alat peraga. Yang ketiga, untuk anak kecil, karena Nabi tidak melarang Sayyidatuna Aisyah, boneka anak kecil boleh. Jadi kalau ibu punya boneka di rumah, asal ditarik kompeng boneka, asal dimasukkan, boleh apa tak boleh? Boleh. Syarat pertama tidak utuh. Yang kedua alat peraga. Yang ketiga untuk permainan anak-anak. Yang jadi masalah sekarang, oma punya boneka, laki-laki punya boneka, dan diyakini di dalam boneka itu ada namanya spirit. Spirit itu bahasa mereka aja. Yang dimaksudnya dengan spirit di situ adalah jin. Jin bisa dimasukkan ke cincin, jin bisa dimasukkan ke tusuk konde, jin bisa dimasukkan ke keris, jin bisa dimasukkan ke boneka. Beli boneka plus jin. Maka memelihara jin. Buka juz 29 surat Al-Jin, ya'udzuna birijalin minal jinni, ada sekelompok manusia memelihara dan minta perlindungan jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yakini dengan punya boneka ini karir jadi sukses, jadi artis semakin banyak undangan tawaran, duit makin banyak, berarti dia syirik, maka dia mesti bakar boneka itu,
taubat, karena kalau tidak dia mati hancur semua amalnya. Lain asyraka, kalau kau syirik, kau persekutukan Allah dengan jin, dengan hantu, dengan setan, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur. Dia mesti bertobat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dibakarnya boneka. Tapi kalau boneka itu cuma untuk mainan anaknya di rumah, ibu punya boneka di rumah, punya boneka apa? Upin Ipin, bapak Jirjit, ibu Bang Saleh. Yang Bang Saleh bakar itu bencong. Kalau yang Jirjit tadi tak apa-apa. 2-3 kucing berlari. Jelas? Ini udah doa untuk transgender. Hebat orang air batu ini, pertanyaannya berkualitas. Doa untuk gender, boneka, itu tempat lain itu pertanyaannya tidak ada. Dunia apakah peta atau bulan? Apa hubungannya itu sama ibadah? Kalau ini kan jelas terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah. Soal jenazahnya Allah maghfirlah, Allah maghfirlah, apa perlu dibuka kain jenazah ceritanya? Pestol pada tidak. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Dari mulai jam 9 sekarang sudah jam 10.17, lebih kurang 80 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini insya Allah menjadi amal soleh.